Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Semoga anak-anak ibu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 3, benda di sekitarmu, kelas 3, subtema 1, aneka benda di sekitarmu, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak ibu, simak video pembelajaran berikut ini. Plastik, solusi dan masalah. Coba anak-anak ibu perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Coba sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Iya. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Contoh benda yang terbuat dari plastik ada ember, gayung, serokan sampah, dan payung. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Kenapa menimbulkan masalah? Karena plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Bahkan banyak plastik yang membutuhkan sekitar puluhan bahkan ratusan tahun untuk bisa terurai kembali. Perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Di sini ada yang pertama kertas. Kertas itu untuk terurai secara alami membutuhkan waktu selama 2-5 bulan. Kemudian kardus. Kardus membutuhkan waktu 5 bulan, lebih lama. Kemudian kulit jeruk. Kulit jeruk 6 bulan, lebih lama lagi dari kardus, dari kertas. Selanjutnya puntung rokok. Puntung rokok malah lebih lama, 10 tahun baru bisa terurai. Selanjutnya kulit sepatu.
kulit sepatu bisa terurai di 25 sampai 40 tahun. Selanjutnya plastik, sejenis bungkus deterjen. Itu membutuhkan waktu berapa tahun? 50 sampai 80 tahun. Kemudian plastik. Plastik juga 50 sampai 100 tahun. Kaleng aluminium membutuhkan waktu 80 sampai 100 tahun. Selanjutnya baterai. Baterai juga membutuhkan waktu sampai 100 tahun baru terurai. Kantong plastik atau tas kresek yang biasa kita gunakan itu membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun baru bisa terurai. Yang terakhir ada styrofoam. Styrofoam itu malahan tidak bisa atau tidak dapat diuraikan secara alami. Jadi, anak-anak ibu, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10 sampai 20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik, kita dapat melakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse, menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang yang biasanya disebut 3R atau 3M. Ayo anak-anak ibu, kita bahas satu persatu. Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika kita berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Sekarang ini sudah digalakkan ya anak-anak ibu kita untuk membawa tas belanjaan sendiri apabila kita belanja di pasar atau di supermarket. Selanjutnya yang kedua, reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga seperti contoh di bawah. Ya, sampah tersebut diolah menjadi pot bunga yang cantik seperti contoh ini. Yang selanjutnya adalah recycle, adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik-pabrik yang mendaur ulang sisa-sisa atau sampah-sampah plastik tersebut. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Kemudian setelah itu berikanlah sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Nah, di sini ada pesan untuk kita anak-anak ibu. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat. Ini adalah gambar atau lambang dari 3R tadi, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Anak-anak ibu, kamu sudah membaca wacana di atas. Kita harus dapat mengurangi dan membatasi penggunaan bahan-bahan dari plastik. Yaitu untuk itu kita harus melakukan kegiatan mengurangi,
memanfaatkan kembali, dan mendaur ulang. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita bisa melakukan dulu atau bermusyawarah. Pada pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan kamu materi tentang musyawarah. Ada yang masih ingat apa itu musyawarah? Pertama, musyawarah adalah pembicaraan bersama untuk mencapai kesepakatan. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian melaksanakan musyawarah itu sesuai dengan pelaksanaan atau pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi ketika kita sudah melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan, maka kita sudah mengamalkan pengamalan Pancasila, yaitu sila keempat ya anak-anak Ibu. Adapun manfaat dari kita melaksanakan musyawarah tersebut, yaitu yang pertama, mempererat persatuan dan persaudaraan sesama kita. Yang kedua, bisa memecahkan masalah secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kerja sama. Sikap-sikap yang harus ada dalam musyawarah. Yang pertama, kita harus mendengar pendapat setiap anggota. Kemudian yang kedua, mau menerima kekalahan dari pendapat kita. Yang ketiga, menghargai suara terbanyak. Yang keempat, menerima hasil keputusan dan melaksanakan hasil keputusan tersebut dengan bertanggung jawab atau dengan baik. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, tertib dan sopan saat mengikuti musyawarah. Dan yang ketujuh, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah itu selesai. Baiklah anak-anak Ibu, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.